Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya dan semangatnya buat saya. Jadi di sini saya ingin menyambung tentang pembahasan lobet betina dulu Om. Nanti untuk jantannya kedepannya lagi, karena dari lobet betina ini banyak yang menanyakan tentang teknik penguntulan. Kalau untuk proses dari mandi, penjemuran, dan juga untuk pemberian pakan kemarin sudah dibahas. Buat teman-teman yang baru bergabung nanti bisa melihat dari pembahasan sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah merasakan perubahan dari lobet-lobet yang diproses dengan diapit kanan kiri, meskipun jenengan punya lebih dari 3 tidak masalah Om. Yang penting proses diapit itu adalah kanan kirinya sebaiknya sama dulu, jangan dirubah-rubah, karena biar menata mental, menata adaptasi, menata mapannya burung. Jadi mapannya burung ini bukan berarti mapan harus mandi, itu bukan Om. Jadi mapannya burung itu banyak faktor, dari lingkungan, dari kanan kirinya, dan juga pemberian pakan kita kepada dia, itu ibaratnya dia mapan, itu bisa banyak faktor. Ketika dari teman-teman semua yang sudah merasakan perubahan itu, sebaiknya jangan buru-buru dicarikan untulan Om. Kebanyakan dari teman-teman langsung, bagus kapan untuk diuntulkan, untuk dijadikan satu di kandang kapsul seperti apa. Jadi gini Om, untuk lobet-lobet yang sudah mudah bunyi ataupun ada perubahan dari lobet factor ke enjoy, karena dari emosi, dari tingkat emosinya si burung ini cenderung turun, dia lebih tidak mengandalkan emosi, itu lebih enak Om. Dari nadanya juga agak slow itu. Setelah ada perubahan itu semua, kita coba-coba bawa ke gantangan. Ini bawa ke gantangan sekedar kita adalah penasaran kemajuan dari lobetnya Om. Setelah kita bawa gantangan, kita amati dari ketika kita berangkat dari rumah Om. Si lobet ini maunya dengan pakan kencang, maunya dengan EF apa, maunya dimandiin atau enggak. Sebelum lomba itu di full krodong sehari sebelum atau 3 hari sebelum, itu dari jenengan semua yang raba. Nah ketika ini kita jalan ke gantangan, kita amati Om sampai perjalanan. Ini gacor enggak burungnya, perjalanan di krodong bocor enggak. Kalau misalkan terjadi gacor, untuk kedepannya kita hanya butuh untuk temen, hanya sekedar peredam Om. Itu kita evaluasi ketika kita setiap jalan ataupun kita proses burung yang baru kita rawat, ketika sudah ada perubahan. Nah nanti ketika sampai gantangan kita amati lagi Om. Misalkan tiap hari non EF, coba kita kasih penanda yang buat dia untuk ngasih kode, kita kasih kode agar terbiasa. Jadi kalau saya pribadi yang kemarin sudah dibahas adalah saya beri jagung awalnya dari 1 butir, 2 butir, 3 butir. Memang agak ribet Om, cuman untuk penanda lobet ini penting kita menjalin chemistry dengan momongan kita Om. Nanti pasti dia akan ngapalin Om. Kalau sekali 2 kali belum berasa, nanti kalau sampai berbulan-bulan dia pasti akan hafal. Itu yang teknik saya seperti itu Om. Nah setelah kita kasih tanda, dia kasih, kita suapin jagung 1, 2, 3, coba kita lihat dari dia bunyinya, terus kita gantung pinggiran gantangan. Kalaupun kita memang penasaran, coba-coba cari gantangan atau nomor gantangan yang dia suka, mungkin di pinggir, mungkin agak jauh, mungkin di tengah. Itu dari jenengan yang raba lagi. Nanti dari jenengan, dari situ jenengan evaluasi lagi, lobet ini kekencangan atau enggak, sebelum gantang enaknya di spray embun atau enggak. Itu dari jenengan semua Om. Tetap dan jenengan yang coba. Nanti misalkan setelah turun gantangan atau di spray kabut, nanti gantang pinggir, itu juga bisa. Baik, setelah kita proses dari gantangan, kita sudah pantau. Setiap kita melakukan hal-hal seperti itu Om, perkembangan dari lobet betina ini akan berubah drastis, bahkan lebih gacor, bahkan kadang-kadang perubahannya lebih banyak Om. Intinya perubahannya lebih banyak. Nah ketika sampai rumah, besok kita evaluasi lagi Om, dari kita jalan sampai ke gantangan. Nah kalau kadang-kadang saya awal-awalnya yang kemarin saya bahas adalah 2 hari ataupun 3 hari sebelum lomba saya full krodong sendiri awalnya Om, karena saya awalnya basicnya adalah pemain vektor. Cuman kalau dengan
lobet kita fighter, terus kita proses dengan seperti di jejer ini tetap bisa Om. Ini tetap bisa kita bermain dengan lobet fighter, tapi lebih enak, lebih tenang Om. Jadi ibaratnya lobet ini tidak benar-benar over emosi. Kalau lobet kelebihan emosi saya rasa nggak akan jalan Om, meskipun itu lobet fighter yang mengandalkan emosi, tapi kalau berlebihan tidak akan bisa jalan. Makanya dari teknik koloni seperti koloni jantan, betina, ini saya bahas juga pembahasan jantan kemarin, cuman intinya di sini lobet betina dulu. Kalau teknik koloni kan ibaratnya kita mengontrol dari emosinya burung Om. Kadang-kadang di rumah cuman ngriwik, bunyi lagi, ngriwik, bunyi lagi, karena dari emosi burung ini benar-benar kekontrol. Beda lagi nanti kita kalau dia kena berisik, kena suara-suara penonton dengan tekanan-tekanan burung lain, itu ibaratnya dia emosinya akan naiknya nggak terlalu drastis, jadi tidak terlalu over emosi. Nah di situ jenengan pasti enak. Kadang-kadang juga teman-teman ada yang menanyakan di rumah banyakan ngriwik dan segala macam, itu memang proses awal Om. Makanya dari ketika lo jenengan ngriwik, kalau jenengan memang ragu ataupun ibaratnya bimbang, coba disendirikan ataupun diberi penyekat, itu beda lagi Om. Jadi tekniknya, fungsinya beda-beda. Ketika di koloni kita ngontrol dari emosinya, cuman menaikkan birahinya, dari birahi dari pakannya kita kontrol lagi, jangan terlalu tinggi. Di situ enak Om. Nanti setelah di rumah Pak jenengan ada senggang waktu, coba disendirikan atau disekat-sekat agar dia berlatih bernyanyi. Nah setelah jenengan kualitasnya tahu semua, dijejer lagi. Baik, kita lanjut tentang betina Om. Yang tadi dari teknik jantan, terus ini tentang betina. Tentang betina ini yang ketika kita sudah merasakan perubahan dari lobet betina ini, ketika lobet ini sudah benar-benar gacor, sudah enak, ini kita tanpa petal-petal pun tidak masalah Om. Misalkan jenengan membuat barisan 3 kandang atau 4 kandang, kita jejer-jejer, jenengan lanjutkan aktivitas mungkin kerja dan segala macam, cukup dengan dikasih millet ataupun pakan yang sesuai dengan jenengan berikan, ataupun semi kencang ataupun rendah, itu dari jenengan semua. Karena posisi burung ini sudah kategori sudah gacor Om, ataupun sudah bunyi, rajin bunyi lah. Ini jenengan amati lagi, enaknya di pakan seperti apa, sebaiknya diturunkan. Kalau awalnya memang dikencengin kan untuk ngejar dari birahinya biar ke bunyi, dan dalam keadaan birahi pun dia tetap mau bunyi. Intinya yang pembahasan kemarin. Nah setelah lobet ini sudah enak, ini waktu lobet ini benar-benar gacor, kita tidak usah buru-buru menjadikan satu dengan burung lain. Bisa juga dengan proses seperti ini, dijejer-jejer dengan burung lain. Ketika kita mau berangkat ke gantangan, kita carikan untulan lobet yang sebelahnya, kanan kirinya ini, karena cenderung dari si player ini akan lebih mengenal dari sampingnya. Kita masukkan, mungkin dia agak berantem sedikit, itu tidak masalah Om. Nanti ketika di gantangan kita evaluasi lagi, untulannya enaknya dicabut langsung atau nunggu nanti setelah mau naik ke gantangan, itu dari jenengan. Kok mungkin jenengan coba-coba langsung ambil untulannya langsung ngeder, berarti itu tuh patokan untuk dicabutnya nanti setelah mau digantangkan. Setelah kita prosesnya seperti itu, kita evaluasi lagi Om. Oh hari ini berarti cukup dibawa untulan untuk peredam di jalan. Besoknya mungkin berapa hari lagi jenengan akan coba jenengan berulang-ulang seperti itu. Nanti jenengan akan merasakan yang namanya lobet itu tidak usah buru-buru diuntul dulu, cukup dibawa teman sampingnya, kita bawa gantangan. Nanti jenengan akan tahu kapan waktunya dicarikan peredam. Sebenarnya peredam itu kalau benar-benar lobet itu sudah gacor banget, di jejeran mau bunyi, dipindahkan mau bunyi, itu memang benar-benar butuh peredam. Dan juga di situ faktor penting adalah dari pola pakan sama penjemuran, tetap hati-hati, sama proses mandi. Kadang-kadang proses mandi ini juga betina ini kalau kebanyakan mandi juga terjadi gembung bulu. Ini dari jenengan juga pantau lagi. Jadi
intinya di sini Om, intinya atau poin-poinnya di sini adalah saya ingin benar-benar nyambung dari yang kemarin, proses yang kemarin sampai tahap penguntulan di sini Om. Jadi misalkan intinya kalau misalkan lovebird betina jenengan sudah benar-benar gacor, tidak usah buru-buru langsung dicarikan untulan dijadikan satu. Itu nanti ada waktunya Om. Jenengan cukup dengan dijejer, hariannya jejer. Kalau pagi pangkringannya dilawanin arah biar kita lihat perkembangan keponya. Nanti lanjut di sejajarin lagi tangkringannya, tinggal kita mau bawa gantangan, kita ambil salah satu teman sebelahnya untuk untulan. Kiranya itu saja sih Om untuk cerita dari saya, pengalaman dari saya. Jadi di sini saya minta maaf, bukannya saya paling bisa ataupun kadang-kadang saya sungkan Om, saya sungkan. Mungkin dari sana teman-teman sudah banyak yang bisa, mungkin dari teman-teman sendiri belum ke expose, belum sempat dia masuk ke channel, tapi dari teman-teman yang komentar-komentar ini saya yakin mereka banyak yang bisa. Jadi saya salut sama teman-teman yang mau berkomentar dengan memberikan tambahan-tambahan yang positif, itu saya suka sekali. Jadi kiranya itu saja yang saya menambahkan dari pemahaman yang kemarin ataupun dari lanjutan yang kemarin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.